Shalom saudara, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Bahagia dapat diperjumpakan oleh Tuhan melalui renungan pagi edisi Jumat 20 Januari 2023. Bagaimana kabar? Saya percaya kita semua tetap dalam lindungan kasih Tuhan. Karena itu mari siapkan hati kita kembali untuk dipenuhi oleh sukacita Tuhan melalui firman-Nya, melalui Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat 40. Mari kita berdoa mohon hikmat Tuhan. Sungguh kami berbahagia atas kemenangan dan kehidupan baru yang Tuhan karuniakan kembali bagi kami. Kami hendak mengawali segala kegiatan kami pada hari ini Tuhan dengan kuat kuasa-Mu dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolonglah kami, buat hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga sungguh firman-Mu mendapat tempat yang terbaik, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami siap mendengar. Amin. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai ayat 40. Sida-sida dari tanah Etiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadat. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Amin. Melangkah dalam kuasa Roh Kudus, itulah tema kita. Saudara, pernah tidak kita mencoba melakukan sesuatu dalam hidup kita dan setelah mencobanya kita tidak berhasil? Lalu akhirnya kita putus asa dan berhenti. Atau mungkin juga kita belajar sesuatu dan kita tidak mengerti lalu kita tinggalkan. Saya rasa kerap kali terjadi dalam kehidupan kita. Pengalaman Filipus bersama dengan seorang pejabat Etiopia yang sedang membaca kitab Nabi Yesaya adalah hal yang luar biasa.
Sida-sida ini ternyata sangat serius membaca firman Allah, padahal ia sama sekali tidak paham maksud dan tulisan tersebut. Dari pertemuan dengan Filipus, maka kita dapat belajar. Ada dua hal yang penting yang kita lihat dari sida-sida ini. Yang pertama, adanya semangat dan ketekunan sida-sida tersebut dalam membaca firman Tuhan, sekalipun ia belum mengerti. Yang kedua, Filipus yang memiliki kepekaan terhadap suara Roh Kudus, yang pada akhirnya menuntun, membimbing sida-sida itu untuk memahami firman Tuhan. Maka pekerjaan Roh Kudus betul-betul menakjubkan. Nampak dalam pembacaan kita menuntun sida-sida tersebut untuk tekun membaca firman. Tuhan bahkan memakai Filipus untuk menjadi alat di dalam pemberitaan dan memperkenalkan Allah kepada sida-sida. Hingga pada akhirnya pejabat Ethiopia itu percaya dan memberi diri dibaptiskan. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu mari kita semakin tekun bersaksi dan membaca firman Tuhan. Kalau sida-sida dari Ethiopia saja, sekalipun tidak memahaminya, ia tetap berusaha membaca firman dan dengan cara Tuhan sendiri. Ia menolong untuk memahami firman itu. Demikian pula halnya dengan kita. Tuhan sendiri akan menolong kita untuk memahami firman-Nya. Oleh kuasa Roh Kudus, kita akan mengerti firman dan kehendak-Nya. Asalkan kita membuka hati seperti yang dilakukan oleh pejabat Ethiopia yang membuka hatinya untuk dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh Engkau luar biasa, bahwa dalam kuasa Roh Kudus-Mu kami dapat memahami apa yang belum kami pahami. Apa yang menjadi rahasia iman boleh terungkap dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Ya Roh Kudus, tetap Engkau memenuhi kami dalam sepanjang kehidupan kami. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami hari ini Tuhan, baik ketika kami berada dalam rumah kami, pun ketika kami berada di luar kami, di luar rumah kami. Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, kami semua yang bersatu dalam renungan pagi saat ini, hamba berdoa Tuhan memberkati kami masing-masing. Tuhan berada di dalam setiap pengharapan kami, di dalam pergumulan kami, dan juga ada di dalam sukacita kami. Ya Bapa, ini kami Tuhan yang datang menyerahkan kehidupan kami hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Tuhan memberkati kita semua.